Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati sultanuhum kal asadi wa uzara'uhum kadhibi wa ulama'uhum kal kalbi wan nasu kal ghanami fa kaifa ta'isun nas bainal asadi wadh-dhi'bi wal kalbi. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul kirim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirunal kiram wa ayyuhal musyahidunal kiram, alimil ulama, tokoh sesepuh masyarakat, aparatur pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri-nya, wabil khusus kepada segenap kepengurusan Masjid Al-Ikhlas, Haji Sana beserta yang lainnya, Bapak RW beserta jajarannya, wasilah saya Bapak Nanang, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, juga termasuk qori kita Ustadz Jejen Zainal Abidin ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pergeseran waktu yang begitu cepat, jarum jam berjalan pada porosnya, hari berlaju pada harinya tak terasa, menghantarkan umat Islam yang berada di antero jagat raya dunia ini sudah ditinggalkan oleh satu bulan yang amat indah, bulan yang ada nilai sejarah, bulan yang mengandung nilai ibadah, yaitu bulan Rajab. Kalau kita bicara tentang yang namanya bulan Rajab, tentu asosiasi kita, pandangan kita akan terarah dan terfokus pada satu peristiwa. Apa? Isra wal Mi'rajnya Nabi. Tapi kalau kita bicara tentang yang namanya Isra Mi'raj, jiwa dan sanubari kita, hati ataupun kalbu kita, itu harus ditancapkan iman yang kuat, singkirkan akal. Kenapa? Bicara tentang Isra Mi'raj, kalau tanpa dengan iman, hanya mengandalkan akal, tidak akan masuk akal kecuali diakal-akalin. Coba ibu bayangkan perjalanan Rasulullah minal Masjidil Haram di kota Mekah.
ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Maaf, ibu tahu Palestina? Ibu tahu Palestina? Tahu? Bagus. Di mana? Saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Palestina legok belok kanan. Coba bayangkan perjalanan Rasulullah minal Masjidil Haram di kota Mekah ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, lanjut ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, dilakukan oleh Rasul dalam waktu relatif yang amat singkat. Malam berangkat, pagi udah sampai di rumahnya. Padahal saat itu antara Masjidil Haram kota Mekah sampai Masjidil Aqsa Palestina saja belum terhitung Sidratul Muntahanya, itu harus ditempuh 40 hari 40 malam. Tapi Nabi malam berangkat, pagi udah sampai di rumahnya. Maaf ibu, heran? Saya nggak heran. Buat mereka, maaf, yang kadar imannya rendah, mana mungkin. Buat mereka yang kurang mengakui kekuasaan Allah, mustahil. Buat mereka yang kadar imannya rendah, impossible. Tapi buat kita yang mengakui akan kekuasaan Allah, standar iman kita sangat tinggi, nggak usah heran. Kenapa? Allah yang menjawab, linuriyahu min ayatina, sebagai bukti, sebagai saksi bagaimana hebat dan kuasanya Allah Subhanahu. Makanya nggak usah heran ketika Rasulullah selesai Isra Mi'raj itu banyak yang komplain. Pak, maaf, tahu komplain? Tahu komplain? Nggak percaya. Ibu tahu nggak percaya? Tahu nggak percaya? Kontradiksi. Bapak, maaf, tahu kontradiksi? Tahu kontradiksi? Nggak percaya. Ibu paham nggak percaya? Komplain. Kapan selesainya gue ngomong muter di sini mulu? Selesainya Rasulullah Isra Mi'raj banyak yang nggak percaya. Suatu saat Sayyidina Abu Bakar lagi jalan dipanggil. Waktu itu belum dapat gelar As-Siddiq, belum. Bu, Sayyidina Abu Bakar dipanggil. Sayyidina Abu Bakar dipanggil. Sayyidina Abu Bakar. Ya sabar dong, gua kan lagi mikir nih. Emang ceramah kagak mikir apa? Sayyidina Abu Bakar sedang berjalan dipanggil oleh orang kafir Quraisy Mekah. Hai Abu Bakar, come here. Pak, kira-kira kalau kiai, kalau ustadz ngomong Inggris pantas apa tidak? Pantas apa tidak? Mohon maaf, biarpun saya bodoh kayak begini, biarpun saya orang yang nggak pinter, tapi alhamdulillah kuliah S2 itu dapat beasiswa, makanya saya dapat gelar MAG. MAG itu Magister Agama, bukan Master Alam Goib. Emangnya anak sekarang lagunya doang tengil, nyanyi Inggris lagu barat, SD kagak lulus. Di tengah jalan nyanyi kenceng, oh my love, oh my darling, oh my honey, oh my heart, Maimunah. Maaf, ada yang namanya Maimunah? Ada yang namanya Maimunah? Kalau ada, sorry Mai. Suatu saat Sayyidina Abu Bakar dipanggil oleh orang kafir Quraisy Makkah. Hai Abu Bakar, labbaik, ada apa?
Apa betul itu kawan kamu yang namanya Muhammad bin Abdullah melakukan perjalanan minal Masjidil Haram kota Mekah ilal Masjidil Aqsa Palestina, lanjut ke Sidratul Muntaha langit yang ketujuh dalam waktu relatif yang amat singkat? Kumaha pendapat engkau hai Abu Bakar? Waduh, tadi Inggris sekarang Sunda bahasanya. Gimana pendapat engkau hai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar ngejawab sambil tersenyum. Apa kata beliau? Sahabat, kalau memang ini kata-kata keluar dari lisannya Muhammad bin Abdullah, kalau memang ini kata-kata terlontar dari ucapan sahabatku Muhammad, jangankan cuma ini, lebih dari ini aku percaya. Aku ni kenal Muhammad lama, aku ni akrab dengan Muhammad lama, aku seperti saudara sendiri dengan Muhammad. Belum pernah aku menyaksikan setitik pun itu Muhammad berdusta atau berbohong. Jangankan cuma ini, lebih dari ini aku percaya. Gara-gara pertama kali membenarkan Isra Mi'raj inilah Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq, As-Siddiq itu artinya orang yang benar. Makanya minta maaf kalau di sini ada yang namanya Siddiq kudu bener. Oi. Jangan nama Siddiq sholat ngaji kagak pernah ngecak togel mulu kerjaannya. Ini namanya Siddiq ngaco nih. Tapi maaf, sebenarnya Isra Mi'raj itu kalau dipikir-pikir dengan akal, masuk akal. Gimana caranya? Pak, Bapak, Pak, kenal sama yang namanya semut? Kenal sama yang namanya semut? Bagus sama semut kenal. Gimana kenalannya? Kalau ditanya nama binatang jangan bilang kenal, tahu. Kalau kenal berarti itu semut bisa ngomong, bisa kenalan. Nama saya Udin, nama saya semut. Tahu. Nah, saya ulang nih Bu. Pak, maaf, kenal sama yang namanya semut? Kenal sama yang namanya semut? Pintar. Kita tahu yang namanya semut itu kan adalah makhluk Allah yang amat kecil. Yang kalau jalan pelan, yang kalau jalan berlahan, yang kalau jalan terbata-bata. Secara akal, mana mungkin ada semut dari Medang Lestari ke Amerika Serikat 12 jam. Akal menolak. Jangankan dari Medang Lestari ke Amerika Serikat, dari Medang Lestari itu sampai ke Kelapa Dua, 2 minggu belum tentu nyampe. Itu juga kalau hidup. Tapi ada semut dari Medang Lestari ke Amerika Serikat 12 jam. Gimana caranya? Ada orang bule nyasar, mampir ke pasar Medang Lestari. Dilihat ada rambutan, dibeli, dimasukin ke dalam kresek malu, dimasukin ke dalam koper. Dari Medang Lestari bablas lewat tol menuju bandara. Dari bandara lanjut ke Amerika Serikat. Sampailah semut dari Medang Lestari, Tangerang, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Indonesia ke Amerika Serikat dalam waktu relatif amat singkat naik pesawat. Sesampainya ini semut dari Medang Lestari Indonesia ke Amerika Serikat dipanggil sama semut Amerika. Kan semut sama semut kalau ketemu salaman Pak, betul nggak? Betul nggak? Kadang-kadang ibu maaf kalah sama semut. Lihat semut tuh, kalau ketemu semut sama semut salaman. Kadang-kadang maaf berantem gara-gara anak aja udah keterlaluan. Ketemu di pasar merengos kayak ikan cupang. Ngomong 7 turunan, gua nggak mau negor lo. Ya 7 turunan, setengah turunan aja udah mati.
Itu semut dari Indonesia dipanggil oleh semut Amerika. Hai Mutin. Mutin semut Indo. Saya singkat nih. Hai Mutin. Ada apa? Mut'am. Semut ame. Saya dramatisir Pak, biar paham. Hai Mutin. Ada apa Mut'am? Engkau ini dari mana? Saya dari Medang Lestari, Tangerang, Indonesia. Berapa jarak yang kau tempuh antara Indonesia, Amerika Serikat? 12 jam. Walah, mana mungkin Mut'in? Bisa aja Mut'am. Gimana caranya In? Begini Saya lagi enak-enak nongkrong di rambutan, ada orang bule beli. Dibeli, dimasukin ke dalam koper, bablas lewat tol menuju bandara. Dari bandara lanjut ke Amerika Serikat. Sampailah saya ke Amerika Serikat dalam waktu relatif yang amat singkat. Kata semut Amerika Serikat, I know. Nih pembelajaran Bu, Pak, nih pembelajaran. Kalau dengan kapal buah karya manusia itu memungkinkan kepada yang tidak mungkin. Kalau dengan kapal cipta karya manusia itu merasionalkan kepada yang tidak rasional. Kalau dengan kapal buah karya manusia itu memungkinkan memasuk akalkan kepada yang tidak masuk akal. Apalagi dengan hebat dan kuasanya Allah Subhanahu. Makanya bicara tentang Isra Mi'rajnya Nabi, betapa Allah adalah zat yang maha kuasa, manusia adalah makhluk yang lemah. Makanya manusia hidup di alam dunia nggak boleh sombong. Betul? Tolong yang kaya jangan sombong dengan yang miskin. Kenapa? Kalau yang kaya mati, kebanyakan yang gotong orang-orang miskin. Kaya nggak selama-lamanya Pak. Lagian kaya nggak bakalan dibawa mati. Ini kadang-kadang kaya belum udah belagu. Di depan rumah ditulis, awas ada anjing galak. Anjingnya kagak galak, tuan rumahnya yang galaknya kayak anjing. Anak perempuan yang masih gadis, yang katanya cantik, cakep, jangan sombong dengan yang jelek. Disebut cantik itu karena ada yang jelek. Kalau nggak ada yang jelek, nggak bakalan disebut dengan cantik. Masih muda, cantik, lewat, laki-laki ngegoda. Coba kalau udah jadi nenek-nenek. Jangankan laki-laki, maaf, laler aja minggir. Tidak boleh som. Kita Pak yang gagah perkasa, jangan sombong dengan yang lemah. Seiring waktu berjalan, jarum jam berjalan terus pada prosesnya. Kita yang tadinya gagah perkasa akan menjadi insan yang lemah. Kita yang katanya pinter, jangan sombong dong dengan yang bodoh. Disebut pinter itu karena ada yang bodoh. Kalau nggak ada yang bodoh, nggak bakalan disebut dengan pinter. Disebut guru karena ada murid. Kalau nggak ada murid nggak bakalan disebut dengan guru. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Manusia Allah berikan ilmu hanyalah bagai setetes air di atas lautan. Sepinter apapun manusia, manusia tidak boleh sombong di alam dunia ini. Betul? Kita yang dijadiin ustadz, kita yang dipanggil ustadz. Jangan sombong dengan umat. Disebut ustadz itu karena ada umat. Kalau nggak ada umat nggak bakalan disebut dengan ustadz. Disebut ustadz sekali lagi karena ada umat. Kalau nggak ada umat nggak bakalan disebut dengan ustadz. Mau ceramah, mau ngajar sama siapa? Sama tembok. Kadang-kadang sekarang banyak ustadz-ustadz pada lebay. Tahu Pak lebay? Bu, tahu lebay?
alay. Ini sekarang maaf banyak ustadz-ustadz pada tengil, belum ceramah, minta panjer duluan, udah dipanjer malah kagak dateng. Ada lagi ibu, bapak, adik-adik manggil penceramah, masang tarif 20-30 juta, jangan diundang, lawan, kualat, nggak bakalan kualat. Kenapa? Dia itu bukannya ustadz, itu dia adalah koruptor ayat-ayat Allah. Kita ngundang penceramah, ustadz, ustazah, kiai, masang tarif, tunjuk di depan mata dan hidungnya. Kau hai ustadz, hai kau ustazah, engkau adalah pewaris lidah Rasul, engkau adalah penyambung lidah Rasul. Rasul berdakwah dengan keringat air mata, darah yang mengalir. Kenapa kau jual ayat-ayat Allah? Engkau adalah koruptor ayat-ayat Allah, dan engkaulah nanti orang yang pertama kali mimpin orang kafir masuk ke dalam neraka. Lawan, jangan takut. Kayak saya di sini disuruh ceramah, tanya sama Ustadz Nanang, apa saya masang tarif Pak? Kagak. Disuruh ceramah, datang sendiri. Mobil nge-grab, alhamdulillah. Ya disuruh ceramah. Selesai nanti saya ceramah, itu mah tergantung kebijaksanaan panitia. Dikasih syukur, alhamdulillah. Enggak, ya gue tanyain begitu. Mohon maaf Haji Sana, bercanda, just kidding. Cuma bercanda, jangan dipikirin ya. Usahain. Kita yang punya mobil, jangan sombong dong dengan yang naik motor. Kenapa? Mobil ada kerusakan, biasanya yang nolongin itu mereka yang naik motor. Yang naik motor, jangan sombong dong dengan yang naik sepeda. Kenapa? Kadang-kadang motor jatuh, yang nolong angkat mereka yang naik sepeda. Enggak mungkin yang dari pesawat nolongin orang yang jatuh dari motor. Anda yang naik sepeda jangan sombong dengan pejalan kaki. Sepeda terjerembab ke got, biasanya kan yang nolong yang jalan kaki, betul? Kita yang jalan kaki jangan sombong dengan yang sesama pejalan kaki. Jalan kaki jangan sombong dengan sesama pejalan kaki. Kiri kanan ada orang, bungkukkan kita punya badan, umbar kita punya senyum, ucapkan permisi, saya numpang lewat. Bahasa itu enggak bayar, bahasa itu gratis. Justru Allah ciptakan kita punya mulut, falyakul khairan aw liyasmut, untuk bicara yang baik. Kalau enggak baik, diam. Berapa banyak kasus pembunuhan, pertumpahan darah terjadi? Kenapa? Karena enggak mampu menjaga lisannya dengan baik. Ingat, salamul insan bil lisan. Manusia selamat itu dengan ucapan. Konon orang bilang lidah lebih tajam daripada Bu, mulut dijaga. Tapi saya yakin ibu-ibu di sini mah baik-baik, alhamdulillah. Yang baik, ibu-ibu di sini mah baik-baik, alhamdulillah. Yang baik. Enggak kayak ibu-ibu di kampung saya tuh, Selipi, Tanah Abang, ampun. Ibu-ibu di kampung saya parah, Bu. Ada ibu rajin sholat, ibu rajin ngaji. Tetangga usil tuh. Alah, eta ibu Jenab. Ada di sini Bu Jenab? Ada Bu Jenab? Kalau ada, sorry Nab.
Ada ibu-ibu rajin sholat, ibu-ibu rajin ngaji, tetangga usil tuh. Alah, itu ibu jenab, rajin sholat, rajin ngaji, belum tentu masuk surga. Yang menghina perempuan, yang dihina perempuan, yang menghina anggap orang gelo, yang dihina anjing menggonggong, kapilah berlalu, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Padahal kalau Bu Jenab mau jawab gampang banget. Gua yang rajin sholat, rajin ngaji belum tentu masuk surga, apalagi lu nyungsep lu ke neraka. Tapi jangan dijawab, hidup lebih baik dihina daripada biarin dicela sama orang, yang penting tidak mencela. Nggak apa-apa difitnah daripada Saya aja sering dicela. Saya nih sering dicela, padahal maaf, alhamdulillah, biar jelek-jelek kayak begini, wajah saya pas-pasan kayak begini, kalau boleh jujur saya berkata, maaf ibu, mantan atau bekas pacar saya itu rata-rata artis tahu. Sophia Lacuba bercerai dengan suaminya Indra Lesmana, itu kan gara-gara memandang saya. Artis cantik, cakep, kaya, bule, naik daun, Agnes Monica, itu sering handphone saya. Halo, ini Kiai Jet Li. Iya, saya Jet Li. Ada apa Agnes? I love you. Apa saya bilang? Oh tidak Agnes, kau artis, aku kiai. Duniamu dengan duniaku jauh berbeda. Dinding pemisah tak mungkin mempersatukan kita. Agnes Monica, artis cantik, cakep, kaya, bule, naik daun. Cintanya saya tolak, masih ngejar-ngejar saya. Namanya juga mimpi. Nih mulut dijaga. Tapi sekali lagi saya mah percaya ibu-ibu di sini baik-baik, alhamdulillah. Bajunya aja tuh sunnah Rasul ijo. Sunnah Rasul tuh ijo. Cakep banget. Biarin dah dicela kayak kue talam. Nggak apa-apa, emang iya. Bu ya. Alhamdulillah. Nih. Di kampung saya nih ibu-ibu nih bu. Mentang-mentang pengen puasa. Ramadan tuh kan bulan penuh dengan barokah, bulan yang paling hebat Ramadan. Nggak ada yang ngalahin bulan lain selain bulan Ramadan. Kurang bagus, kurang hebat gimana tuh Ramadan? Bayangin, di bulan Ramadan biji salak lembek. Betul nggak? Betul nggak? Bulan Ramadan biji salak lembek. Lain bahannya Pak Kiai, saya nggak mau tahu. Pokoknya di bulan Ramadan biji salak lembek titik, nggak pakai koma. Coba lihat, pengen bulan Ramadan pada ziarah ke kuburan. Ziarah ke kuburan ibu-ibu di kampung saya aneh banget. Gimana? Kerudungan asal nempel, kaos ketat, androk pendek, tengahnya dibelah, baca Yasin duduk di kuburan. Androknya pendek, tengahnya dibelah, baca Yasin duduk di kuburan. Kesian yang mati, kenapa? Gelageban. Parah. Lah androknya pendek pak, tengahnya dibelah, baca Yasin duduk di kuburan. Itu yang mati kalau mau ngomong dia bicara apa? Di sana tempat lahir beta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah lebih parah lagi, ibu-ibu di kampung di kampung saya pengen puasa, ziarah ke kuburan didramatisir. Kerudungan hitam, kacamata hitam, payung hitam, tas hitam, baju celana hitam, sepatu kos kaki, handphonenya sampai kulitnya
Ziarah ke kuburan serba hitam. Penziarah yang lain pada bingung. Nih yang mati yang ini apa yang ini ya? Jaga lisan baik-baik, jaga mulut baik-baik. Kenapa? Lisan mulut kita ini nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Surah Yasin sering kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Mulut, organ tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki nanti dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya mulut jaga baik-baik, jangan asal keluar, apalagi sampai menghina ajaran Islam, apalagi sampai melecehkan ajaran Islam. Bodohnya kita kurang terkontrol dengan yang namanya mulut. Yang mengerikan lagi, sampai-sampai ada menteri menghina suara azan. Enggak bisa suara adzan disamakan dengan suara anjing menggonggong. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Terlalu jauh kalau Menteri Agama mensandingkan suara adzan dengan yang namanya anjing menggonggong. Terlalu jauh. Di sini menandakan itu kayaknya nilai pendidikannya sampai di mana. Coba bayangkan, masa suara adzan disandingkan dengan yang namanya anjing menggonggong? Enggak sama. Enggak samanya gimana? Suara adzan itu kalimat thayyibah, kalimat yang suci. Anjing, maaf, itu binatang dalam Islam yang dinajiskan. Lagian adzan itu yang bersuara adalah manusia. Kalau gonggongan yang bersuara anjing. Enggak bisa yang namanya manusia disamakan dengan anjing. Betul atau tidak? Betul apa tidak? Contoh suara azan nih. Saya orang bodoh nih, azan. Lihat sambutannya ntar nih, saya nggak nyuruh nih ya. Lihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, lihat sambutannya. Allah. Kenapa? Hati kita bersih, yang keluar adalah kalimah-kalimah yang suci. Dan yang azan adalah saya manusia. Menteri Agama azan. Nah, beda nih. Menteri Agama azan. Ini najis pi. Kelamaan begonya. Enggak bisa. Kenapa? Suara adzan ya adzan, gonggongan anjing ya gonggongan anjing. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Pakai otak dan pikiran, kagak bisa disamakan. Di mana nilai pendidikan manusia ini? Allahu Akbar. Jangan main-main dengan suara adzan. Orang yang namanya baru lahir aja disunnahkan untuk mengumandangkan suara azan. Betul. Sebentar lagi datang bulan suci Ramadan. Umat Islam yang waras, umat Islam yang gak gila, itu ketika pengen buka puasa, itu ngedengerin nungguin suara azan, bukan nungguin suara anjing. Lah kalau kita ini umat Islam, betul-betul mengakui kekuasaan Allah, lalu juga sadar akan benarnya Islam, maka ketika kita puasa, yang kita tunggu adalah suara azan. Kalau memang kita gak waras, pengen buka puasa, tunggu di depan pintu, dengerin suara anjing ngegonggong. Kalau ada yang ngegonggong tuh anjing, kalau kagak ada puasa aja terus, kalau nggak mati terus kalian. Yang ketiga apa? Jangan egois dong. Speaker itu digedein dengan suara azan gimana? Kalau memang jadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang mau mengukur dan melihat kepada orang yang dipimpin. Lihat Rasulullah, pemimpin yang mempunyai prolog dan kronologis yang amat indah.
Contohnya apa? Laula an asyqa ala ummati bisiwaki inda kulli shalah. Andaikan tidak memberatkan terhadap umatku, kata Nabi, aku wajibkan umatku untuk bersiwak, bersikat gigi ketika hendak sholat. Tadinya kita nih pengen diwajibkan kalau sholat sikat gigi. Tapi maaf, Rasul kesian kepada umatnya. Rasul pemimpin kepada orang yang dipimpin, betul-betul pemimpin yang arif bijaksana. Ya kalau ada odolnya, ya kalau ada sikat giginya. Kalau tidak ada, aduh kasihan umat yang tadinya pengen diwajibkan, dirubah oleh Rasul menjadi sunnah. Kalau mau sholat sikat gigi, dikerjain dapat pahala, enggak dikerjain enggak berdosa. Itu baru pemimpin. Ini speaker disuruh dikecilin. Saya penceramah, ya, jamaahnya banyak, speaker kecil. Ibu-ibu teriak, itu kiai stres kali ya. Heran saya, Pak, nih pemimpin kita kok kayaknya bodohnya melebihi dari yang dipimpin. Betul nggak? Betul nggak? Jangan egois. Gimana? Lihat, maaf, tunarungu, lihat tunanetra, harus diperhatikan. Kalau sampai speakernya itu kecil, tunarungu maaf, tunanetra maaf, yang mereka lagi tidur, karena speakernya kecil mereka nggak dengar. Tapi kalau speakernya besar, terdengar suara azan. Akhirnya apa? Maaf, ini tunarungu, tunanetra terjaga. Oh, azan yang pertama, berarti waktunya sholat subuh. Saya harus siap-siap mandi. Setelah itu bergegas untuk beraktivitas. Lalu kedengaran suara azan yang kedua. Oh, suara adzan yang kedua. Kenapa? Karena ada kumandang adzan yang terdengar. Oh, berarti ini sudah siang. Waktunya saya untuk makan siang. Manfaat tidak? Manfaat tidak? Manfaat apa tidak? Ini Pak nih. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut harus dijaga. Nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Anda yang sedang berkuasa saat ini, hei Menteri Agama, jangan Anda pergulakan bicara Anda asal keluar. Kenapa? Nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebab kata Rasulullah, kalau ada pemimpin yang mereka tidak baik, merugikan kepada masyarakat, maka kata Rasul, jangankan bisa masuk ke dalam surga, nyium harumnya surga aja sudah tidak mungkin. Na'udzubillahi min. Hati-hati dalam berbicara. Ini fatwa, Pak, jangan sembarangan. Suara azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan. Saking aja saya lagi kurang sehat, capek. Ya alhamdulillah dah, sekarang udah mulai rame orang ngadain acara Islam. Alhamdulillah. 2 tahun Pak Haji sana job saya hilang. Aturan kan 2 tahun yang lalu saya ceramah di sini nih. Tapi untung bijaksana banget. Gagal ceramah tetap ditransfer. Alhamdulillah. Masjid lain kagak begitu, Pak. Udah selesai ceramah kiai gagal, kurang ajar yang ngegagalinnya, pakai cuma WhatsApp lagi. Makanya saya ceramah di sini agak sedikit seneng dah. Ada harapan bakalan gede dikasih amplopnya. Amin, amin. Amin. Nih mulut jaga baik-baik, nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Ayo kita sholawat dulu kepada Rasulullah. Ayo sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya
Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi. Asyraqal kaunu batihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsu wa sururun qad tajadat Allah ayo salawat fatrabu ya ahlal mathani fahazarul yumni gharrad wastadi'u bijamali faqafil husni tafarrad Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam walanal busyara bisa'adi mustamiri laysa yanfad haitsu utina ato'a jama'al fakhrul mu'abad Allah ya Nabi salam alaika ya Habib salam marhaban ya nural aini marhaban jadal husaini marhaban marhaban jadal wa salatullahi taghsha asyrafar rusli Muhammad
Muhammad wa salamu mustamirun kullahini ya tajaddad sallallahu ala marhaban marhaban sallallahu ala marhaban marhaban. Ibu bapak ada rahimakumullah, saya capek dalam kondisi yang agak lelah karena banyaknya acara yang harus saya isi. Saya tapi mau bertanya nih, tolong jawab jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira maaf tadi suara saya enak apa tidak? Enak apa tidak? Yang benar. Emang dari masih muda kalau saya azan, kalau saya baca sholawat di tengah jalan, mobil pada berhenti. Kenapa? Ya lampu merah. Enggak begitu. Begini Pak, kalau tadi kita baca sholawat enak, itu bukan karena suara saya yang enak, enggak sebab. Kalau tadi kita baca sholawat enak, begitu indah, maaf, bukan karena suara ibu-ibu enak, enggak sebab. Kalau tadi kita baca sholawat enak, maaf, bukan karena suara bapak-bapak enak, tidak, enggak sebab. Inilah hebatnya Rasulullah. Kita enggak pernah memandang indahnya wajah Rasul. Kita enggak pernah mencium harum badannya Rasul. Kita enggak pernah melihat indah tampannya wajah Rasul. Tapi aneh, biarpun kita enggak pernah melihat Rasul, kita enggak pernah bosan untuk bersolawat kepada Rasul. Betul? Enggak kayak lagu-lagu sekarang. Lagu sekarang paling bertahan 3 bulan. 3 bulan hit, 3 bulan top. Setelah 3 bulan kita setel, enek. Betul nggak Pak? Ini hebatnya Rasulullah. Makanya maaf, jangan main-main mesolawat Pak. Jangan main-main itu dengan solawat. Ini sekarang zaman pemerintahan sekarang banyak solawat dimainin, diganti-ganti. Ya Allah, dosanya kayak apa? Kita ini bisa jadi insan yang bermoral, kita bisa jadi manusia yang berakhlak, itu karena dari ajaran Rasulullah. Kita baca solawat rajin di Indonesia, di dunia, maka kalau kita meninggal dunia, maaf, kita akan dapat syafaatul uzma dari Rasulullah. Gimana kita bakal dapat syafaat dari Rasul kalau kita jarang baca solawat kepada Rasulullah? Para malaikat itu pernah berkata, ngadep kepada Allah. Para malaikat, ya Allah ya Rabb, kenapa? Engkau boleh turunkan air hujan berminggu-minggu lamanya, berbulan-bulan lamanya, bertahun-tahun lamanya. Kami, kata para malaikat, mampu menghitung jumlah air hujan yang turun ke bumi. Tapi kami, kata para malaikat, tidak mampu menghitung pahala orang yang bersolawat kepada kekasihmu, yaitu Muhammad bin Abdullah. Bayangkan Bapak, malaikat ngomong sama Allah, engkau boleh turunkan air hujan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya. Kami bisa menghitung jumlah air hujan yang turun ke bumi. Tapi maaf ya Allah, kami tidak bisa menghitung pahala orang yang bersalawat kepada kekasihmu, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya Bu, rajinin baca salawat, insya masak salawat, gendong anak salawat, gendong cucu salawat, gendong cucu, gendong anak. Ya Nabi salam
alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Insya Allah anak cucu ibu jadi anak yang baik, insya. Gendong anak nimang cucu, salawat kagak, zikir kagak, malah nyanyi. Tak gendong kemana-mana. Tuh anak gede sedikit jadi cabe-cabean. Inna lillahi wa inna ilaihi Inna lillahi wa inna ilaihi Saya katakan tadi sekali lagi, maaf, tolong hidup ini di dunia nggak boleh sombong. Yang punya jabatan jangan seenak-enaknya ngomong asal keluar bikin kegaduhan. Yang namanya pemimpin itu harusnya menciptakan ketenangan, bukan bikin kegaduhan. Betul enggak? Betul enggak? Saya mah bingung Pak, zaman sekarang kenapa sih kegaduhan itu selalu tercipta, selalu menghina dan melecehkan ajaran Islam. Yang saya bingungin lagi sekarang ini, penghina Islam makin menjamur. Islam makin dicela, Islam semakin dilecehkan. Padahal kalau kita mau balik kepada nilai sejarah, Indonesia ini merdeka karena umat Islam. Betul atau tidak? Dari masjid melahirkan para pahlawan, dari musalla melahirkan para pejuang, dari langgar melahirkan para pendekar, berjibaku mengusir melawan penjajah. Sejarah mencatat andil umat Islam dalam memerdekakan Indonesia ini tidak sedikit. Tapi kenapa kok sekarang Islam terkesan sebagai agama yang radikalisme? Islam terkesan adalah agama yang tidak relevan dengan zaman. Padahal al-Islam la yatba'uz zaman wa la yakunahuz zaman walakinnal Islam yar'a wa yataqaddamuz zaman. Islam itu bukan agama yang ketinggalan zaman. Islam bukan agama yang harus dimuseumkan. Islam adalah agama yang mengembangkan zaman dan memoralkan zaman. Andaikan saja Indonesia tidak masuk agama Islam, maka saya yakin masyarakat atau rakyat Indonesia itu perilakunya seperti binatang. Setuju? Setuju? Gara-gara Islam Allah atur. Contoh, lihat nih. Nih Rasulullah. Bu, Ibu, ngomong-ngomong sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa? Enak aja lu sampai pagi. Penceramah mah maaf-maaf, panjang pendek, amplop sama. Udah direncanain. Nggak ada tuh panitia yang teriak kalau 2 jam segini, 3 jam segini, kagak. Pokoknya segitu aja udah. Bu, lihat Rasulullah nih. Bu, Rasulullah tuh kalau manggil istrinya jarang nama aslinya, gelar indah dilontarkan, ya Umairah, wahai istriku yang kepipi merah-merahan. Ibu jawab yang jujur, pernah suami ibu manggil ibu ya Umairah? Kalau di sini ada suami manggil istrinya ya Humairah, minta maaf, kiamat bedang lestari. Tuh akhlak Rasul. Bu, Rasulullah itu minta maaf. Pulang kerja, pulang dagang, datang ke rumah istrinya, ketok pintu. Tok tok tok, assalamualaikum. Istrinya ngejawab, waalaikumsalam. Ya Humairah, adakah makanan yang aku bisa makan pada hari ini? Istrinya ngejawab, enggak ada wahai suamiku tercinta. Ah, enggak apa-apa, hari ini aku berpuasa. Pulang dagang, pulang kerja, capek, nanyain makanan kagak ada. Rasul enggak marah. Apa kata Rasul? Biarkan, hari ini aku berpuasa. Ibu jawab yang jujur.
Pernah suami ibu pulang kerja, pulang dagang, nanyain makanan gak ada, langsung puasa? Hah? Piring terbang, pintu gak jebol, gue udah bagus. Pulang kerja, pulang dagang, nanyain makanan gak ada, langsung dah emosinya timbul. Urat mangkreng teriak, bu, gue nyari duit capek tahu lo. Banting tulang peras keringet, hujan kehujanan, panas kepanasan, demi anak buat lu juga. Lu mah enak-enakan aja tidur, dasar lu jablay. Ya, jablay dibawa-bawa. Lihat lagi Rasulullah kalau pulang dagang malam, pulang kerja malam, datang ke rumah istrinya, ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum, nggak ada yang jawab. 2 kali ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum, nggak ada yang jawab. 3 kali ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum, tidak ada yang jawab. Nih Islam, nih Rasul. 3 kali kita bertamu, ketok pintu, nggak ada yang jawab, jangan masuk. Kenapa? Khawatir fitnah Belanda, kita dianggap sebagai pencuri. Rasul husnuzon, Rasul berprasangka baik, diambil sorbannya, digelar di depan pintunya, tidur Rasul di depan pintu. Ibu, jawab yang jujur. Belum ditanya udah kagak aja. Pernah suami ibu tidur di depan pintu? Dari tadi jeleknya mulu suami diceritain. Aturan jujur aja yang ngomong. Alhamdulillah Pak Kiai, suami saya pernah tidur di depan pintu, mabok. Islam ini komplit. Kenapa kok sekarang Islam kayaknya disalahi gunakan? Kenapa Islam kayaknya dilecehkan? Betul atau tidak? Kalau mau jujur, mau bicara apa? Cuci tangan, cuci muka, pemerintah nganjurin, terlambat. Islam sudah bicara beberapa abad yang lalu. Coba lihat, kita memperingati Isra Mi'raj malam ini. Kita disuruh, maaf, yang namanya sholat. Sholat aja sudah cerminan. Gimana? Kita disuruh cuci muka, cuci tangan. Kita sholat 5 waktu. Bukan cuma cuci muka, bukan cuma cuci tangan, cuci kaki, cuci hidung, cuci muka, cuci yang namanya kuping. 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali. Islam sudah berbicara. Itu kalau sholat wajib 5 waktu. Belum kalau sholat sunnah. Tahajud misalnya, hajat misalnya, duha misalnya. Betul atau tidak? Harusnya bercermin dari sini. Islam tuh nganjurin. Jangan cuma pakai hukum Islam, tapi ke orang Islamnya dibenci. Pakai masker. Anggap dah masker itu dengan yang namanya cadar. Lagi heboh tuh di India. Ada perempuan pakai cadar masuk ke sebuah universitas karena dia ini adalah seorang mahasiswi. Itu ketika masuk ke kampusnya dijegat, dimarahin, dikata-katain, tapi ini perempuan tetap aja maju terus sambil teriak Allahu Akbar. Bahkan dalam kalimatnya itu dia ketika dihina, dihujat, dihalangi orang untuk masuk ke kuliahnya, itu orang perempuan ini gara-gara menggemakan takbir nggak ada takutnya. Akhirnya dukungan dunia sangat besar pada gadis mahasiswi tersebut. Emang begini, cadar dihina waktu belum ada pandemi. Bahkan suatu negara yang mayoritas non muslim, ketika ada wanita cadar, pakai cadar, ada wanita yang pakai cadar, itu wanita muslimah ini ditarik cadarnya, disiksa, dipukuli, dianiaya. Gara-gara pandemi, takut mereka dengan COVID. Apa yang terjadi? Jangankan yang namanya perempuan, laki-laki aja sekarang di sana pada pakai cadar. Betul atau tidak? Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam lebih tinggi daripada agama yang lainnya. Itu versi kita orang Islam. Lakum dinukum. Jangan sombong hidup. Kita bakalan mati. Makanya doa yang dipanjatkan oleh Rasul apa? Ketika bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan.
Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Kenapa Rasul pakai berkahi bukan kayai? Kenapa yang dipanjatkan doa oleh Rasul adalah berkahi kami, bukan kayai kami? Kenapa? Sebab kalau hidup berkah, udah pasti kaya. Tapi maaf, orang kaya belum tentu mereka berkah. Berapa banyak orang tinggal di gubuk reot, pagi makan, sore tiada. Baiti jannati, rumah tangganya laksana surga. Berapa banyak orang tinggal di gedung real estate, hartanya melimpah ruah, tapi kehidupannya bagaikan api neraka. Kenapa? Yang dikejar itu cuma kekayaan, bukan keberkahan. Buat kita yang ideal adalah apa? Raih itu kekayaan, tapi jangan lupa ambil keberkahan. Gimana? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadikan dunia sebagai ladang menuju akhirat. Nyari duit yang banyak. Kalau udah jadi orang kaya, jangan lupa Pak kaum du'afa, begitu maksudnya. Makanya nih hati-hati nih ya. Ini nggak lama, sebentar lagi. Ada pahala mengalir, ada dosa mengalir. Hati-hati tuh. Dosa mengalir dulu dah saya bahas gimana. Nih, Anda yang punya HP Android jangan main-main nih. Ini bisa masukin Anda ke dalam neraka nih. Ini bisa jadi dosa yang mengalir terus. Gimana? Ngirim video-video porno, ngirim gambar-gambar jorok, jangan enak-enakan, jangan ketawa cengengesan, nanti diganyang lo di dalam neraka sama Allah. Jangan main-main nih. Sayang saya nggak bawa istri, nggak bawa anak saya. Kalau ada anak saya, nih HP ngegeletak, pada nonton, Bi pinjam HP silakan, Bi pinjam HP silakan. Kenapa? Maaf, nggak ada film-film jorok di HP saya, bebas. Makanya ketarain aja dah. Saya suka ngelihat kalau ada seorang bapak ya, HP-nya dipegang sama anak, kagak boleh, ketahuan ada pornonya tuh. Kalau nggak ada pornonya, ada selingkuhannya. Ibu ya, saking nggak anak saya kagak saya bawa, lagi diajak makan-makan sama omnya, biasanya ngikut. Saya taruh sini dia mainin. Jangan main-main nih Pak. Kita rugi banget jadi orang yang pinter lah. Beli handphone mahal, beli kuota mahal, kalau rusak servis mahal. Kenapa bisa ngebawa kita ke dalam api neraka? Rugi banget. Afala taqilun, pergunakan akal. Jangan main-main nih dengan HP. Ngirim, share video-video porno, film-film jorok. Kita mati ngadep kepada Allah, biarpun kita sudah meninggal dunia, kita terus mendapatkan dosa yang mengalir terus. Kenapa? Kiriman kita porno yang jorok, film-film kotor, film-film jorok ditonton sama orang banyak. Biarpun kita sudah mati, makin banyak orang menonton kiriman kita, makin banyak dosa kita. Na'udzubillahi min. Silakan nih Bang Nanang, Pak Nanang, Ustaz Nanang, tanya. Hampir tiap hari saya kirim tausiah ya. Ada beliau. Tadi saya bilang kalau kiriman tausiah dari saya sebar lagi, insya Allah. Karena saya pengen dapat pahala mengalir. Pahala yang mengalir keduanya apa? Nih, kayak saya nih. Lagi bangun pondok pesantren yatim. Alhamdulillah. Pondok pesantren saya itu Pak di Lokapurna, Gunung Salak Endah, Pamijahan, Bogor, Jawa Barat. Kalau mau masuknya itu dari Cikampak atau Cibatok naik ke atas. Ya adalah kurang lebih 45 menit kalau dari situ tuh naik ke atas. Saya lagi ngebangun pesantren. Misal, mudah-mudahan sih bener. Ibu bapak mau nyumbang saya, mau bantu saya nih ntar. Maaf, umur kan kita nggak tahu Pak. Umur di tangan Allah. Ya kapan aja kita kan bisa mati. Kapan dan dengan apa kita mati kita nggak tahu Pak. Sekarang aja kalau pengen dibikin mati bareng-bareng sama Allah gampang. Ketika diadakan Isra Mi'raj di Medang Lestari, Masjid Al-Ikhlas, terjadi musibah tanah longsor, bangunan ambruk. Besoknya masuk koran, masuk TV di Masjid Al-Ikhlas, Medang Lestari. Ketika diadakan Isra Mi'raj terjadi musibah, tanah longsor, bangunan ambruk. Semua yang hadir mati kecuali satu yang hidup. Siapa? Penceramahnya. Ini kan misal.
Bukannya curang Pak, gua yang ngomong, gua yang ngatur. Tapi itu kan belum titik, baru koma. Koma, Haji Sana, hidup Haji Sana. Lah kalau Haji Sana ikut mati, selesai saya ceramah, siapa yang ngasih amplop? Misal saya ini lagi bangun pesantren Pak, nah ini sekalian saya tawarin dua deh nih. Kalau ada anak yatim yang terlantar, putus sekolah, ya silakan aja bawa ke pesantren saya dengan syarat apa? Betul-betul yatim, dan kedua betul-betul mau belajar. Udah nggak usah pakai syarat-syarat yang lain. Nggak ada tuh yang namanya harus beli lemari, harus beli bantal, harus beli kasur. Enggak, baju semua udah kita jamin. Dah, yang penting nggak perlu bawa baju, yang penting pakai baju. Ya dong, pakai baju. Masa dari Medang Lestari ke pesantren saya Bogor tuh anak yatim telanjang bulat? Ini yatim apa tuyul? Ayo kalau ada anak yatim bawa gratis total, udah nggak usah mikirin biaya-biaya apa, kita semua yang tanggung. Nah yang kedua, maaf. Nah ini dalam rangka sedekah jariah. Kalau tadi dosa mengalir terus, kalau sekarang pahala mengalir terus. Ini cita-cita saya ketika saya masih kecil Pak. Saya itu maaf nggak pernah lihat bapak dari kecil. Bapak saya meninggal dunia ketika saya masih kecil. Terombang-ambing hidup, akhirnya dibuang di panti asuhan Darul Aitam Tanah Abang 5 tahun. 5 tahun saya dibuang di panti asuhan. Alhamdulillah dibuang alhamdulillah lagi. Nyesel gue cerita. Nah, waktu di panti asuhan itu saya niat, ya Allah, sekarang saya ini disantuni, nanti harus nyantuni. Sekarang saya ditempatin orang, saya nanti nempatin orang. Alhamdulillah kesampaian. Diselipi juga alhamdulillah saya punya majlis, banyak anak yatimnya. Lalu berkembang karena ngelihat diselipi rumah saya kecil, majlis kita kecil, ada yang ngasih tanah, bikinlah di Bogor. Kita bikin. Ini mohon maaf ya Pak ya, bukan saya niria, apapun udah saya jual, pas 3 bulan pengen ngebangun pandemi. Akhirnya mobil semua kita jual. Mobil anak saya jual, ipar saya pinjem mobilnya jual. Tanah di Ciawi jual semuanya. Karena ini cita-cita saya ketika masih kecil. Kita kan kadang-kadang maaf Pak munafik. Kalau Rasul dihina marah, Rasul dicela murka. Tapi kenapa kita nggak mau peduli kepada anak yatim? Kan Rasul lahir dalam keadaan yatim. Anak yatim Bu, maaf, jangankan disantunin. Dielus aja kepalanya kata Rasul. Itu pahalanya sebanyak rambut anak yatim itu sendiri. Jangan disantunin. Dielus kepalanya, pahalanya sebanyak rambut anak yatim itu sendiri. Ya tapi jangan mentang-mentang ngelus kepala anak yatim, pahalanya sebanyak anak yatim, rambutnya nggak boleh lihat anak yatim bengong. Ada anak yatim dipanggil, tim sini, kenapa? Nggak pernah lihat bapak. Mana pala lo? Nih diuang-uang gitu rambutnya. Santunin. Nih ya, nih inget omongan saya nih. Tidak ada orang yang miskin gara-gara peduli kepada anak yatim. Itu yang saya rasain. Maaf, saya bukannya ria. Di Selipi, saya punya berapa? 70 anak yatim. Belum di pesantren. Kalau waktunya santunan, jebret, ada aja duitnya. Alhamdulillah Pak. Saya selalu yakin apa? Tidak ada orang yang miskin gara-gara peduli kepada anak yatim. Bahkan kata Rasul, kalau kita nyantunin anak yatim, harta kita tidak akan berkurang. Ada kalimat sedikit pun, tidak akan berkurang sedikit pun, malah makin barokah. Jadi ada 2 yang ingin saya sampaikan dan saya sering kirim nih ke Pak Nanang, Ustadz Nanang. 1, kalau ada anak yatim yang terlantar Pak, bawa aja ke pondok pesantren saya. Udah gratis total, jangan mikirin yang lain dah. Makan sehari 3 kali insya Allah kekejar. Kita punya dapur umum. Ya kalau anak kecil, anak yatim nakal mah biasa. Jarang anak yatim yang kalem begini nih.
Anak yatim kalau nggak nakal bandel, kalau nggak bandel badung, kalau nggak badung beler, kalau nggak beler bangor, kalau nggak bangor nakal. Itu nguji kita tuh, hati-hati tuh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'un, ngemancing kita buat berdosa. Jadi kalau ada anak yatim yang terlantar silakan bawa ke pesantren saya. Dan yang kedua saya mau nanya nih, kira-kira nih ibu-ibu, bapak-bapak mau bantu saya nggak? Mau bantu nggak? Ya lemes. Mau bantu nggak? Mau bantu nggak? Tolong nanti ketika mengeluarkan sodakoh buat pesantren yatim saya, ya niatin dalam hati masing-masing. Ya Allah, saya pengen bantu perjuangan Kiai Jetli buat anak yatimnya, dunia pendidikan pesantrennya. Saya yakin ya Allah, nggak usah maaf kalimat insya Allah nggak pakai. Saya yakin ya Allah, Engkau akan ganti dengan berlebihan. Yakin Engkau akan ganti dengan berlebihan, itu aja. Karena sekali lagi tidak ada orang yang miskin karena peduli kepada anak yatim. Itu yang saya rasain, Pak. Saya ngerasain banget. Orang tanah yang diwakafin dari 1.700 sekarang jadi 8.000 meter. Kalau dipikir-pikir dari mana saya punya duit? Ada aja warga yang pada wakafin. Aduh ya Allah ya Rabbi. Benar kata Rasulullah, aku dan pemelihara, aku dengan penyantun, aku dengan yang peduli anak yatim bagikan 2 jari nih. 2 jari. Biar kita mati ini jari nggak bakalan bisa lepas begini terus. Mau bantu perjuangan saya? Mau? Baik. Saya baca sholawat, silakan tolong kepada panitia. Ini pakai sorban saya nih. Insya Allah lebih berkah, amin. Ustadz Eko, maaf. Kalau nanti ada yang mau tahu alamatnya, saya lupa. Saya naik mobil Grab, jadi nggak bawa poster. Aturan saya bawa poster, saya pajang di sini nih, nomor rekening sama alamatnya. Ayo, saya baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. La ilaha illallah ya Allah. La ilaha illallah ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. La ilaha illallah ya Allah. La ilaha illallah ya Rasulullah. Ayo salawat. Allahumma sholli ala Ya Rabbi sholli alaihi. La ilaha illallah ya Allah. La ilaha illallah ya Rasulullah. Sama-sama. Allahumma sholli ala Ya Rabbi sholli alaihi. La ilaha illallah ya Allah. La ilaha illallah ya Rasulullah.
Rasulullah. Sama-sama. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi la ilaha illallah ya Allah la ilaha illallah ya Rasulullah. Ayo silakan kalau masih mau dilanjut. Nah ibu, bapak, adik rahimakumullah, barangkali diantara ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, maaf nanti mau tahu nomor handphone saya, pengen tahu alamat pondok pesantren saya, pengen tahu nomor rekening saya, disilakan saja maaf menghubungi saya. Insya Allah nanti akan saya berikan. Dan gak usah khawatir, sekali lagi kita peduli kepada anak yatim itu luar biasa pahalanya. Gak usah khawatir Pak, demi Allah, duit bapak, duit ibu yang sudah masuk gak akan saya salah gunakan. Kalau saya cerita tentang pengorbanan, aduh kayaknya saya takutnya Allah marah. Pokoknya apa yang saya lakukan untuk maslahat yatim. Kenapa? Sekali lagi saya ngerasain Bu, jadi anak yatim perih, pedih. Sekarang aja setelah begini keluarga, saudara semua pada ngaku. Tuh Haji Syahril, Ustadz Jetli, itu dulu masih kecil, saya gendong-gendong tuh. Gendong apaan, ditabokin mulu gua. Sekarang aja udah begini, betul Pak, perih. Perih dan pedihnya jadi anak yatim saya ngerasain. Apalagi kalau hari raya Idul Fitri malam takbiran tuh, di panti asuhan, aduh ya Allah. Pada saat malam takbiran, saya tutup nih bantal, ke telinga saya pakai bantal. Saking saya nggak mau dengar suara takbir. Kenapa? Terpisah dari keluarga. Hari lebaran, dari jeriji-jeriji besi. Anak kecil dipegang tangan kanan sama bapaknya, tangan kiri sama ibunya. Saya bengong aja di panti asuhan. Oh pokoknya perih dah. Sekarang enak Pak, panti asuhan sekarang siapa yang mukul, jangankan sesama anak ya. Pembina aja mukul anak yatim atau anak kecil, santrinya bermasalah. Kalau dulu begini nih, kalau misalnya ada yang mencuri nyolong nih, suruh begini nih, ngantri mukul satu-satu. Kalau mukulnya pelan dikasih contoh. Dulu waktu saya di panti asuhan. Masih banyak yang ingin saya sampaikan, terutama tentang masalah kematian. Kedua, bulan suci Ramadan ada kaitannya. Tapi karena waktu yang tidak mengizinkan, terlalu malam, begini aja deh. Kalau kurang puas gampang undang lagi. Itu aja ya. Saya mah baik. Wah nanti bayar lagi dong. Ya resiko. Lah iya makan di warteg aja, kalau sekali makan bayar, dua kali makan bayar. Insya Allah. Sebenarnya saya menarik kalau saya bahas masalah apa cara berpuasa yang tepat, yang benar, akan datangnya bulan suci Ramadan. Tapi sekali lagi saya takut ini terlalu malam. Besok masih ada aktivitas yang lain. Insya Allah lain waktu kita ketemu lagi. Insya ya. Sekalian doa penutup. Baik. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham wa ya kasifal gham ya man li ibadihi yaghfir wa yarham
wa yadafi'al bala'i ya Rahman wa yadafi'al bala'i ya Rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah bodohnya saya. Sekali lagi, tolong kalau ada anak yatim terlantar, bawa ke pondok pesantren saya. Dan yang kedua, bantu perjuangan saya untuk masalah hati yatim. Kalau pengen tahu alamat pondok, nomor rekening, bisa menghubungi saya langsung. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.